Berjarak 11,8 km dari pusat kota, Kayen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Desa yang berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut ini beradab di antara pegunungan dan dataran, dengan luas wilayah mencapai 234,93 hektar. Menurut data monografi desa tahun 2023, jumlah seluruh penduduk desa Kayen mencapai 1.330 jiwa, yang mana mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Jenis tanaman yang banyak ditanam oleh warga yakni tebu, singkong, dan lain sebagainya. Dari situlah mereka mencari nafkah. Ada pula masyarakat desa Kayen yang mendirikan usaha UMKM. Salah satunya adalah usaha keripik Doraemon milik Mbak Rafika. Walaupun masih berskala rumahan, namun produknya telah terjual hingga luar desa, bahkan luar kota. Perkenalkan, nama saya Naimatul Rafika. Saya beralamat di RT 5 RW 2 Desa Kayen, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek. Saya sekarang pemilik usaha Doraemon keripik. Bulan Juli tahun 2021. Awalnya kebut, terus di situ saya mikirkan, pertama saya memulai produksi itu keripik pisang. Keripik pisang itu terus saya pasarkan di toko-toko terdekat gitu. Saya online juga sedikit demi sedikit, alhamdulillah laku. Terus nambah lagi, terus ada yang kasih saran, Mbak tambah lagi ini produk ini, kayak contohnya sukun kan bisa itu buat keripik gitu. Terus awalnya saya tuh ragunya kenapa, karena saya belum pernah, sama sekali saya belum pernah produksi seperti itu. Terus alhamdulillah lama-kelamaan lancar, alhamdulillah. Terus tambah lagi pemasaran ke toko-toko lain juga. Awalnya masih kecil Mbak, mungkin 500.000, terus nambah lagi mungkin sampai 2 juta. Pertama kadang kalau pas bahan langka itu susah kami mencarinya. Terus yang kedua itu kalau pas bahan tuh banyak kan, setelah produksi itu kayak susah gitu pemasarannya tuh, kadang lama gitu. Mungkin 1-2 juta. Produk saya itu ada 1 keripik pisang, keripik bodeh, keripik ubi ungu, keripik pare, keripik sukun, sale pisang. Udah itu Mbak. Ini adalah contoh keripik saya Mbak yang ready saat ini, kayak keripik ubi ungu. Cuman yang lain kan karena nggak ada, jadi nggak ready saat ini. Doa saya semoga lancar, terus pokoknya barangnya kayak kemarin-kemarin banyak gitu, biar tambah banyak lagi pengeluaran gitu. Nah maksudnya kayak di warung-warung bisa setor lagi ke tempat-tempat yang lebih besar lagi kayak gitu. Selain UMKM-nya, terdapat juga potensi wisata sejarah yang tersembunyi di antara perkebunan dan pertanian di desa Kayen, yakni makam Mbah Putih. Menurut penuturan sesepuh desa, Mbah Putih diyakini sebagai tokoh penyebar agama Islam sekaligus berkaitan dengan berdirinya desa Kayen. Untuk potensi desa Kayen itu didominasi dari potensi pertanian. Potensi pertanian itu artinya memang desa Kayen itu mayoritas potensinya yaitu dari hasil bumi, terutama dari untuk sawahnya itu tidak begitu luas, cuma yang sangat luas adalah potensi dari perladangan. Jadi potensinya itu dari segi pertanian.
Yang kemudian ada dari potensi wisata. Memang potensi wisata itu adalah potensi wisata makam Mbah Putih. Makam Mbah Putih itu perlu dikembangkan lebih lanjut dari segi infrastrukturnya. Itu potensi untuk desa Kayen. Jadi potensinya desa Kayen hanya ada dua, jadi potensi pertanian dan potensi pariwisata religi. Sesuai penuturan dari para sesepuh desa Kayen bahwa desa Kayen itu memang terkait erat dengan Mbah Putih. Itu di zaman era penjajahan, di mana beliau itu sambil menyebarkan agama Islam, beliaunya untuk babat alas membuka sebuah permukiman, di mana di situ ada sebuah kayu yang dinamakan kayu kayun, yang kemudian menjadi sebuah ikonik yang selanjutnya disebut menjadi sebutan dari desa Kayen. Seperti itu. Lagi-lagi sesuai penuturan dari para sesepuh bahwa Mbah Putih adalah seorang yang berasal dari Jawa Tengah, di sekitar Magelang. Beliau adalah salah satu putra kerajaan di mana dia tidak cocok dengan penjajahan Belanda, dan beliaunya juga tidak cocok dengan adanya pemerintahan di daerahnya beliau, tanah daerahnya. Akhirnya beliau merantau lewat jalur selatan, lewat Pacitan, dan kemudian menetap di desa Kayen. Nama asli Mbah Putih adalah Raden Pakuprojo. Nama Jawanya adalah Mbah Sumodrono. Beliau adalah penyebar agama Islam pertama kali di desa Kayen sekitar tahun 1400-an Masehi. Untuk potensi dari segi ekonominya memang pertanian, cuman untuk dari segi wisatanya adalah potensi wisata religi Mbah Putih. Kenapa? Karena untuk peziarahnya itu tidak hanya dari warga lokal desa Kayen, cuman dari seluruh daerah di Indonesia. Karena baru-baru ini juga ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, juga untuk ziarah ke makam Mbah Putih. Desa Kayen itu lebih sejahtera, artinya potensi pertanian lebih maju, terutama dari segi irigasinya memang yang sangat diperlukan. Dari akibat dari perubahan musim juga perlu adanya inovasi-inovasi baru terkait dengan pertanian, utamanya irigasi, pola tanam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah potensi wisata, lagi-lagi potensi wisata religi Mbah Putih sangat perlu dikembangkan, terutama dari segi infrastrukturnya itu. Harapannya lebih dikenalkan ke khalayak ramai untuk potensi wisata Mbah Putih. Dengan rahmat dan berkah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesuburan tanah yang mana dapat digunakan secara maksimal oleh warga sekitar desa Kayen. Tidak hanya itu, terdapat makam sesepuh desa yang sering dijadikan objek destinasi wisata religi oleh masyarakat. Tanpa disadari, wisata religi tersebut membawa banyak manfaat bagi warga desa Kayen.